Mana kita menuju ke bab mengenai menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oke. Yang pertama itu surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya adalah janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Pengertian zina atau pengertian dari perbuatan zina yaitu zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Hal ini bermakna bahwa zina itu tidak hanya sekedar hubungan saja, namun lebih kepada hubungan yang sudah dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang harus digarisbawahi yaitu adalah laki-laki dan perempuan tersebut sudah sama-sama balik. Selanjutnya, zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik dilakukan oleh salah satu maupun keduanya yang menikah maupun belum menikah sama sekali. Dan menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Hukum perbuatan zina, para ulama bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam surat Al-Isra ayat 32, terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Jadi, dalam hal ini ada yang perlu ditegaskan yaitu pada kalimat dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang keji, meskipun hanya dalam bentuk khayalan sekalipun. Jadi, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan melampaui batas. Kenapa? Karena ini merupakan jalan yang buruk untuk apa? Untuk menyalurkan biologis manusia. Jadi, seperti hewan, hewan itu melakukan hubungan biologis itu tanpa melihat siapapun itu, apa yang ada di dekatnya itu akan dia lakukan bersama. Beda dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal, pikiran, dan hati, sehingga semuanya harus dilakukan sesuai peraturan yang ada. Tidak bisa sembarangan, karena dari hal-hal yang tersebut tadi akan mengakibatkan kerusakan di kedepannya. Hukuman bagi pelaku zina, jadi di sini dibagi menjadi dua, ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk pelaku zina muhson adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman untuk zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara.
Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwa mendekati perbuatan zina sudah terlarang. Apabila atau apalagi jika sampai melakukannya, maka tentu saja pelakunya telah melakukan perbuatan yang keji dan menempuh jalan yang sangat buruk. Mengapa? Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat, antara lain tercabutnya akar kekeluargaan atau nasab, menyebarnya penyakit menular dan merajalanya nafsu dan kemaksiatan, serta terjadinya degradasi moral di tengah masyarakat. Contoh perilaku yang mendekati perbuatan zina yaitu menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batas agama. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat, misalnya ke clubbing, ke tempat clubbing, dugem, diskotik, atau tempat-tempat sepi yang dilakukan oleh beberapa orang saja. Terus berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Sehingga kita harus memilah dan memilih beberapa tayangan atau konten yang akan kita lihat. Selanjutnya membaca artikel, buku, cerpen atau yang lainnya yang dimana di situ terkandung hal-hal yang bisa memancing kepada nafsu birahi. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis, transparan, dan juga memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan ataupun lawan jenisnya, dan di mana hal itu bisa menggoda. Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir menyebutkan bahwa dampak yang ditanggung di dunia daripada perbuatan zina yaitu menghilangkan kewibawaan, menyebabkan kefakiran, memperpendek umur, dan dampak yang akan ditanggung di akhirat yaitu mendapat murka Allah, mendapat hisab yang buruk, dan mendapatkan siksa yang pedih. Akibat daripada perbuatan zina dari segi sosial, agama, dan kesehatan. Dari segi sosial, kerusakan hubungan keluarga. Selanjutnya ada dampak pada reputasi dan citra sosial, ketidakstabilan emosi. Dari segi agama, konsekuensi spiritual dan moral. Hukuman dan kewajiban taat. Beberapa agama menetapkan hukuman atau kewajiban tertentu bagi pelaku zina. Penurunan kualitas ibadah. Dari segi kesehatan yaitu risiko penyakit menular seksual. Ada HIV atau AIDS yang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya, kesehatan mental, dan konsekuensi fisik. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda, apabila seorang melakukan zina, maka iman telah lepas darinya. Surat An-Nur ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhad 'adzabahuma dha'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki adalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan hukuman Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pergaulan bebas identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Kartono, seorang ilmuwan sosiologi, menjelaskan bahwa pergaulan bebas merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan pelakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini akan berakibat merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina, mengingat perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat yang besar dalam kehidupan manusia. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Kandungan surat An-Nur ayat 2 yaitu perintah Allah untuk menghukum dera cambuk sebanyak 100 kali masing-masing untuk pelaku zina. Pada pelaksanaan hukuman tersebut, pihak berwenang diharapkan bisa bertindak tegas dan dilarang berbelas kasihan kepada kedua pelaku.
Pelaksanaan hukuman atas eksekusi hukum berat tersebut hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman atau masyarakat di wilayah di mana keduanya tinggal. Penyebutan kata azaniyah atau seorang perempuan yang melakukan zina didahulukan daripada kata azani karena akibat dari perzinahan tersebut dapat nampak dengan jelas terlihat pada perempuan, yaitu adanya kehamilan atau dampak negatif yang diakibatkan oleh perbuatan zina tersebut lebih banyak ditanggung oleh perempuan daripada laki-laki. Dalam aturan norma agama, perempuan apalagi seorang gadis tidak dibenarkan untuk pergi ke tempat-tempat yang sepi kecuali dengan mahramnya. Berbeda dengan laki-laki yang dapat pergi kemana saja, karena apabila terjadi sesuatu maka sesungguhnya pihak perempuan yang paling banyak dirugikan. Beberapa sikap yang perlu diterapkan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina, yaitu yang satu, pengembangan diri, bisa melakukan refleksi diri, yaitu kenali nilai-nilai dan batasan pribadi. Ada juga pendidikan moral, yaitu mempelajari ajaran agama atau filosofi hidup. Yang kedua, lingkungan sosial yang positif. Yang ketiga, hubungan yang sehat. Yang keempat, aktivitas positif yang bisa dilakukan. Yang kelima, pengelolaan emosi. Yang keenam, pendidikan seksual. Yang ketujuh, perencanaan masa depan. Yang kedelapan, kehidupan spiritual. Inilah penjelasan mengenai materi menjauhi pergaulan bebas dan menghindari zina. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.